Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Triyono. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Penerbangan Makassar. Saya pengampu mata kuliah generator set dan saklar otomatis atau genset AKOS. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS teori untuk mata kuliah genset AKOS yang akan digunakan oleh taruna di program studi teknologi bandar udara di Politeknik Penerbangan Makassar. Mata kuliah genset AKOS ini memiliki bobot 1 SKS teori dan 2 SKS praktek, di mana pada RKS ini memiliki CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan kepada mata kuliah memiliki aspek sikap, antara lain 1. Dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, dapat menunjukkan sifat kemandirian, kreativitas, dan kewirausahaan. Ketiga, dapat menginternalisasi etos kerja yang berintegrasi, profesional, dan inovatif. Pada aspek keterampilan, 1. Diharapkan dapat menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam menyelesaikan permasalahan sistem kelistrikan berbasis genset AKOS. Yang kedua, dapat bekerja sama dalam tim dan menunjukkan tanggung jawab atas pekerjaan individu maupun kelompok dalam pelaksanaan instalasi dan pemeliharaan genset AKOS. Sedangkan yang ketiga, dapat melakukan identifikasi gangguan pada sistem genset AKOS serta dapat melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara sistematis. Pada aspek pengetahuan, diharapkan taruna dapat memahami 1. Prinsip kerja dan karakteristik sistem genset AKOS serta komponen-komponen utamanya. Yang kedua, diharapkan dapat memiliki konsep kerja sistem AKOS dan hubungan dengan sistem distribusi listrik. Yang ketiga, dapat memahami standar keselamatan kerja kelistrikan dan prinsip perlindungan sistem kelistrikan. Pada RPS ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu taruna harus mampu menjelaskan prinsip kerja, fungsi, dan pemeliharaan serta pengoperasian sistem genset AKOS. Sedangkan pada sub CPMK atau sub capaian pembelajaran mata kuliah antara lain 1. Mampu menjelaskan, mengidentifikasi bagian-bagian petrol engine dan diesel engine. Yang kedua, diharapkan mampu menjelaskan sistem pengaman engine. Yang ketiga, mampu menjelaskan panel genset. Yang keempat, mampu menjelaskan instalasi genset. Yang kelima, mampu menjelaskan dan mengidentifikasi komponen serta fungsi alternator. Dan yang keenam, mampu menjelaskan cara kerja dan pengaman alternator. 7. Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi komponen AKOS. 8. Mampu menjelaskan prosedur genset AKOS. Serta yang ke-9, diharapkan mampu menjelaskan alat-alat ukur pada panel AKOS. RPS ini memiliki materi pembelajaran antara lain 1. Konsep dasar engine petrol dan engine diesel. Kedua, sistem pengaman engine. Yang ketiga, sistem genset dan alternator. Yang keempat, panel genset dan AMF. 5. Pengaman hubung singkat. 6. Sistem AKOS. 7. Overcurrent relay, voltage relay, dan control relay.
8 standar operasional prosedur atau SOP genset ACOS, dan yang ke-9 alat ukur panel. Sedangkan secara deskripsi singkat mata kuliah ini, pada mata kuliah ini Taruna belajar tentang prinsip kerja, fungsi, dan pemeliharaan serta pengoperasian sistem genset ACOS. HRPS ini memiliki mata kuliah prasyarat antara lain 1. Teknik pengukuran listrik, 2. Mesin listrik, 3. Instalasi listrik, dan 4. Sistem proteksi. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini sudah kami uraikan tentang bagaimana bentuk RPS pada mata kuliah genset ACOS. Berikut ini adalah desain bentuk RPS, rencana pembelajaran semester, untuk Taruna Teknologi Bandar Udara pada mata kuliah genset ACOS. Terdiri dari 9 kolom. Di kolom pertama berisikan minggu keberapa. Di kolom kedua adalah kemampuan akhir yang ditargetkan pada sub JPMK. Sedangkan pada kolom ketiga itu adalah bahan kajian atau materi pembelajaran itu sendiri. Pada kolom keempat dan kolom kelima adalah bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan Taruna serta media dan sumber belajar. Pada kolom ke-6 adalah waktu dalam menit. Di kolom ke-7 adalah indikator. Di kolom 8 adalah kriteria dan bentuk. Dan di kolom 9 adalah bobot dalam persen yang terangkum dalam suatu penilaian. Kami akan membacakan salah satu contoh. Pada minggu pertama dan minggu kedua dan minggu ketiga, diharapkan capaian pembelajaran adalah mampu menjelaskan, mengidentifikasi bagian-bagian petrol engine dan diesel engine. Bahan kajiannya adalah 1. Konsep dasar engine generator, 2. Prinsip kerja engine diesel, yang ketiga prinsip kerja engine petrol. Pada kolom keempat dan kelima adalah bentuk pembelajarannya menggunakan metode hybrid learning, yaitu pembelajaran mata kuliah genset ACOS akan dilakukan melalui luring dan daring. Media yang kita gunakan adalah slide, paparan, LCD, dan animasi video. Tugas struktur itulah mencari teori-teori pada dasar engine di YouTube. Tugas mandiri juga ada, dalam hal ini untuk mencari video YouTube bagian-bagian engine, diesel, dan petrol. Sedangkan apabila dilaksanakan melalui daring, kita menggunakan platform Zoom Meeting, link dari Prodi TBU. Waktu yang disediakan adalah 1 kali 50 menit. Indikator capaiannya 1. Diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar engine generator. Yang kedua, diharapkan mampu menjelaskan cara kerja engine diesel. Yang ketiga, diharapkan mampu menjelaskan cara kerja engine petrol. Kriteria dan bentuknya adalah bagaimana Taruna bisa menjawab ketepatan menjelaskannya tentang teori yang diajarkan. Kemudian bentuknya adalah tes tertulis, tugas, dan presentasi. Pada pembobotan tergantung dari jumlah indikator yang kita tetapkan dengan akumulasi adalah nilai 100. Begitu juga untuk pertemuan keempat, di sini diharapkan karena mampu menjelaskan sistem pengaman engine. Materi yang diberikan oleh dosen 1, sistem pengaman engine mekanis, kedua, sistem pengaman engine elektrik, yang ketiga adalah sensor engine. Sedangkan metode yang dilakukan tetap menggunakan hybrid learning. Media masih sama dengan yang pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Pada pertemuan keempat ini sama juga, waktu yang diberikan adalah 1 kali
50 menit. Indikator capaiannya antara lain diharapkan mampu menjelaskan pengaman mekanis engine generator. Yang kedua, mampu menjelaskan pengaman listrik engine generator. Yang ketiga, mampu menjelaskan sensor engine. Selanjutnya untuk pertemuan kelima, 6 dan 7 dan seterusnya adalah sama, dan pertemuan ke-8 adalah ujian tengah semester. Nah, desain MRPS ini adalah disajikan selama 16 kali pertemuan, dan untuk pertemuan 8, 9, dan kemudian pertemuan 15 atau pertemuan akhir ditutup dengan pertemuan ke-16, yaitu ujian akhir semester. Sedangkan kriteria penilaiannya adalah untuk teori, tugas 10%, UTS 30%, UAS 50%, dan kehadiran 10%. Sedangkan untuk praktikum atau praktek adalah UTS 40%, UAS 50%, dan kehadiran 10%. Demikian yang bisa disampaikan, dan untuk lebih lanjut nanti lebih jelas akan ada simulasi mengajar di dalam ruang kelas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapor, 2 peserta siap dari Menteri. Terlibat. Mari pembelajaran hari ini mulai. Selesai. Bisa di tempat gerak. Selamat sore. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar hari ini kalian? Ini adalah pertemuan dalam mengajar mata kuliah Genset Akos di pertemuan yang kedua, ya, karena pertemuan pertama sudah kita lakukan, dan Anda bisa lihat di sini ada slide yang akan saya nanti paparkan ke kalian. Dan diawali dari bagaimana engine itu punya cara kerja atau sebuah konsep dasarnya. Itu bisa dilihat dari pertama secara definisi. Anda lihat engine generator atau yang sering kita sebut dengan genset. Kalian sering mendengar kan apa itu genset kan ya? Ya, suatu perangkat yang bisa merubah dari energi mekanik menjadi energi listrik melalui proses elektromagnetik. Genset ini bisa dibagi menjadi dua komponen, yaitu komponen utamanya pertama adalah komponen yang bisa mengeluarkan sumber arus listrik atau disebut dengan generator. Karena arus listriknya itu adalah arus listrik AC atau alternator, disebut dengan alternator. Dan komponen yang kedua adalah komponen penggerak atau disebut dengan engine atau frame mover. Selanjutnya, mesin penggerak ini ya, bisa berupa mesin diesel atau juga mesin lainnya. Karena mungkin di rumah juga pernah melihat tetangga atau di rumah Anda kan sendiri yang punya mesin-mesin diesel di mesin mobil ya, dan juga mesin-mesin bensin. Itu juga salah satu penggerak dari mesin generator atau mesin alternator yang digunakan untuk bisa menggerakkan generator sehingga bisa mengeluarkan output atau keluaran tegangan listrik AC atau alternatif current. Bagaimana proses kerja alternator itu bisa menghasilkan listrik sesuai dengan konsep hukum Faraday bahwasanya genset itu merupakan sebuah mesin
yang bekerjanya berdasarkan induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik. Genset atau jenisnya alternator, karena disebut alternator karena alternatifnya dan AC ya, makanya disebut dengan alternator. Itu merupakan sumber listrik yang bisa digunakan untuk di rumah, untuk di kantor maupun di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan sumber listrik sendiri tanpa melalui dari PLN. Ini salah satu bentuk. Kenapa sih salah satu bentuk dari engine generator atau genset? Banyak modelnya ya. Nah, banyak model genset, tidak hanya ini. Ini hanya satu contoh. Nah, terdiri salah satunya komponen besarnya ada kontrol panelnya, ada diesel engine-nya, gitu. Ada AC generator itu yang disebut dengan alternator tadi, dan ada pengondisnya atau tempat. Ada bentuk lain sebenarnya selain ini, tapi ini saya ambil contoh sampel saja salah satu bentuk dari genset, yaitu genset itu sendiri merupakan gabungan antara alternator dan mesin penggerak, itu disebut dengan genset. Yang berikutnya yang B, prinsip kerja engine diesel. Engine diesel itu salah satu untuk mesin penggerak dari alternator, atau dari genset. Engine diesel, mesin diesel itu jenis mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang bekerja bersama prinsip kompresi tinggi yang menyalakan bahan bakar. Jadi ada jenis pembakaran mesin di dalam dan juga ada jenis mesin pembakaran di luar. Ini saya ambil contoh lagi, mungkin yang bagian atas kalian sudah sering lihat, ada jenis diesel yang bentuknya kecil ya. Nah, itu salah satu penggerak dari mesin generator atau alternator. Dan ini adalah bentuk-bentuk yang paling bawah adalah bentuk mesin yang berjenis kapasitas besar, kapasitas tinggi. Proses utama dalam mencapai sebuah kerja dalam sebuah engine itu bisa dibagi menjadi 4 langkah yang sering disebut dengan 4 tak atau 4 stroke atau 4 langkah. Jadi mesin diesel itu ada mesin diesel 4 langkah, ada mesin diesel 2 langkah, 4 stroke atau 2 stroke. Nah, kalau 4 langkah pertama adalah langkah isap, yaitu udara yang diisap ke dalam silinder saat piston bergerak turun. Kemudian langkah kompresi yang kedua, yaitu udara dikompresi oleh piston sehingga bergerak naik dan tekanan suhu menjadi meningkat secara drastis. Yang ketiga adalah langkah stroke atau langkah power. Di air kompresi bahan bakar diesel disemprotkan ke udara panas, suhu menjadi tinggi, menjadi naik bahan bakar sehingga bisa terbakar secara spontan dan menghasilkan ledakan dan mendorong piston ke bawah. Nah, ini disebut dengan langkah kerja atau power stroke. Dan keempat adalah langkah buang, yaitu hasil pembakaran dikeluarkan dari piston yang sering kalian lihat itu asap-asap yang keluar dari mesin itu dalam rangka proses langkah buang. Nah, bisa kita gambarkan yang engine 4 langkah itu yang terdiri dari tadi. Yang pertama adalah langkah isap. Nah, terlihat ada garis merah itu, ada udara masuk bersamaan dengan bahan bakar kemudian turun ke bawah. Itu disebut dengan langkah isap atau langkah intake. Kemudian dilanjutkan setelah itu, udara yang sudah masuk dengan bahan bakar tadi dipampatkan ke atas, dikompresikan itu dipampat
dipambatkan. Nah, kemudian turun ke bawah karena dilimpahkan maka menjadi panas. Ya kan? Di ruang bakar yang menjadi panas maka terjadi ledakan. Ledakan tadi disebut dengan langkah power atau langkah kompresi. Nah, selanjutnya setelah kompresi maka menghasilkan gas buang yang berbentuk asap dan dibuang melalui exhaustnya atau keluar. Ini adalah salah satu cara kerja engine diesel 4 langkah. Selanjutnya ada proses kerja mesin diesel 2 langkah atau 2 tahap. Yang pertama adalah langkah kompresi dan pembakaran. Yang kedua adalah langkah usaha dan langkah buang atau isi ulang. Langkah kompresi dan pembakaran itu saat piston naik, udara bersih dimasukkan ke dalam silinder dan proses sebelumnya akan dikompresi. Dilanjutkan dengan mesin diesel tidak menggunakan karena jadi mesin diesel bedanya dengan mesin bensin. Mesin diesel itu tidak ada pakai busi. Tahu kan busi? Busi itu yang menghasilkan listrik. Tidak pakai busi, menggunakan spark plug atau menggunakan glow plug. Glow plug itu berbentuk bukan dari seperti apa? Seperti busi, tapi berbeda kalau itu di diesel ini. Itu menghasilkan percikan api. Pada saat percikan api kemudian ada udara masuk bersama bahan bakar karena tempatnya kemudian dipapatkan menjadi tinggi dan kompresi maka bisa menghasilkan tenaga. Nah, poin pentingnya dari 4 langkah dan 2 langkah adalah kalau 4 langkah itu tadi dari mulai intake kemudian apa lagi dari sebelum kompresi intake kemudian exhaust itu terakhir, power itu ketiga, isap itu isap, intake, kemudian baru kompresi. Ini ya kita lihat lagi. Nah, jadi pas intake itu kelar, kemudian kompresi, ya kan, baru power dan gas buang. Bedanya dengan 2 langkah adalah intake dan kompresinya jadi satu, dan power dan exhaustnya atau kompresinya power itu usahanya ya, angka usahanya, angka powernya dan exhaustnya itu jadi satu. Jadi 4 ini dibagi menjadi 2, itu namanya 2 langkah. Nih, jadi 2 langkah. Ini engine 2 langkah. Bisa dilihat seperti di gambar, ya kan? Fuel is compressed at ignition. Nah, ini yang membakar itu bukan busi ya, pada diesel itu bukan busi. Jadi kalau kalian punya motor Honda, motor Yamaha sekarang itu masih pakai busi, ya. Tapi kalau mesinnya itu mesin diesel, kalau ada mobil di situ nggak pakai busi dia, pakainya glow plug ya. Jadi akhir pemanas. Itu perbedaannya. Jadi sistem pengapiannya menjadi itu berbeda antara engine diesel dengan engine listrik, engine bensin atau petrol. Nanti lebih lengkapnya, karena kalian nanti akan saya berikan tugas untuk mencari bagaimana prinsip kerja untuk engine diesel 4 tak dan bagaimana prinsip kerja engine diesel itu 2 tak. Bisa kalian cari di YouTube dan kemudian Anda bisa pelajari sehingga apa yang saya sampaikan kalian akan lebih memahami lebih jelas, ya. Kemudian yang cek adalah prinsip kerja engine petrol itu bensin. Ingat salah satu cirinya bensin itu pengapiannya menggunakan busi bahasa Inggrisnya spark plug. Ya. Mesin bensin menggunakan sistem pembakaran campuran udara dan bakar melalui proses tabulasi atau injeksi. Apa itu tabulasi? Tabulasi itu adalah sebuah alat yang bisa mengatur antara bahan bakar dan udara sebelum masuk ke ruang bakarnya. Itu namanya
kolaborasi. Apa ini? Dan pembakaran dilakukan menggunakan percikan api, yaitu sebagian dari perasaan itu busi, ya. Dalam siklus sebab langkah pada mesin bensin itu terdiri dari sama, ada langkah intake, ada langkah kompresi, langkah kerja atau power, dan langkah buang. Jadi itu kira-kira sebelum selanjutkan ada yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Pak, apa yang dimaksud dengan mesin pembakaran dalam? Oke. Tadi sudah saya sebutkan apa yang disebut dengan pembakaran dalam. Jadi di engine atau mesin itu ada dua pembakaran dalam dan pembakaran luar. Pembakaran dalam itu terjadi pembakaran ada di ruang tertutup deh, di combustion chamber yang tadi saya sebutkan tadi. Ya. Jadi itu cukup ya. Yang lain? Ya. Boleh jadi bertanya Pak, saya Tarani Angel Santika Purba. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mesin pembakaran luar dan coba Bapak berikan contohnya? Ya, jadi perbedaannya kalau luar itu pembakaran luar contohnya ya itu ada tahu mesin uap di kereta api, kapal-kapal yang menggunakan uap itu adalah jenis pembakaran luar, ya. Gitu. Bukan cukup, ya kan? Di pertemuan kedua ini nanti kayak yang tadi saya sebutkan Anda kerjakan di minggu depan, ya kan? Dan silakan Kapten Pak, laporan. Siap. Pembelajaran kelas terang, laporan selesai. Terima kasih dan bubar. Boleh. Pembelajaran hari ini mulai. Selesai. Gerak di tempat. Gerak. Terima kasih ya. Jadi sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam.